Halo teman-teman, balik lagi sama gue Evan di ngobrol bareng Evan. Sekarang gue bersama Rufus Opa. Iya. Lu gue malu loh. Gue bener jarang banget keluar konten gini, jadi gue malu. Rufus Opa. Rufus Opa. Itu juga nama YouTube channel lu. Ya, jadi ya kan? subscribe dulu ya channel aku juga. Rufus Promosi. Opa. Sekarang subscribernya udah berapa? Gak tau gue, lupa. 7.000-an lah ya pasti. Asik. Ya. Yang penting udah bisa dimonetize lah ya. Ya. Cuma kalau monetize juga, tapi setiap satu videonya cuma 200 yang nonton, ya berapa duitnya? Iya. Berapa perak tuh? Ya, Jadi apa. buat yang belum tahu, Rufus Opa ini atau Rufus Azaria ya. Ini dia profilnya. Rufus Azaria, profesional fotografer asal Indonesia ini tinggal dan bekerja di Korea. Kehebatannya sebagai fotografer nggak usah diraguin lagi deh, karena udah banyak banget loh artis-artis yang difotoin Rufus. Ada Raffi Ahmad sama Nagita, Baim Wong, Luna Maya, Rosa, Nia Ramadhani, Dian Sastro, dan masih banyak lagi. Keren-keren semua kan fotonya? Nah, mau tahu cerita lengkapnya Rufus? Daripada kepo, mendingan langsung aja yuk kita ngobrol di ngobrol bareng Evan. Oke, Rufus Azaria atau Rufus Opa ini adalah fotografer hits ibu kota, hits Indonesia. Ya boleh lah, amin. Krik banget sih. Oke, jadi lu udah foto siapa aja, artis-artis siapa aja? Foto Raffi, Dian Sastro, Wow. jadi kayaknya dari awal ya. Laudya Chintya Bella, Oke. Nia Ramadhani, terus Luna Maya, Dian Sastro, Chelsea Islan, Tatiana Safira, Rosa, Raffi, Evan dan Vina. Siapa lagi ya? Ya, Rizka gitu. Mario. Wah, ini Iya. gue kesempatan ini banget gue bisa ngobrol sama lu nih. Nah, gue flashback sedikit sebelumnya. Lu ini dari kecil apa emang mimpi pengen jadi fotografer atau gimana? Dari kecil? Kalau mimpi ya berubah-berubah. Kayaknya jadi dokter pernah, terus jadi arsitek tuh pengen juga Mimpi jadi kecil nih arsitek. ya, mimpi kecil lah. Tapi ternyata nggak bisa gambar. Akhirnya kuliahnya S1 gue tuh teknik industri, bayangin nggak? Teknik Dengan industri, impiannya jadi businessman. Gitu. Businessman Udah, di gitu. Indonesia ya, businessman Ya, yang sukses. ceritanya. Oke. Tapi memang dari SMA ya, kayaknya SMA tuh udah mulai kayak suka foto-foto gitu. Jadi dulu dikasih kamera sama si papa, jadi kayak gini lah kayak Dimodalin sekarang. Jadi suka kayak ya. ngajakin temen foto-foto gitu-gitu lah. Dari SMA tuh berarti udah 10. Foto lucu-lucuan aja atau Seru-seruan emang- doang, oh, iseng seru-seruan, doang. iseng. Nggak pernah kepikiran tapi bakal jadi fotografer, enggak kok. Nah, Rufus ini gue kenal waktu itu, jadi pas gue lagi liburan Ke Korea. ke Korea, gue difotoin sama Rufus. Ini kata teman, kata si saudaranya Vina, ini fotografer hits lah. Oh, kata Yiska. Gue ya? lihat lah di Instagram, Iya, iya. ih udah foto Dian Sastro, udah itu kok waktu itu kan belum Raffi kan? Iya, iya, belum. Udah belum. foto Nia Ramadhani. Iya, iya. Wah, gini keren banget nih masih gue difotoin nih. Nah, terus gue mau nanya, kenapa akhirnya lu pilih bekerja di Korea? Kalau nggak ceritain dari awalnya dulu deh. Gimana lu gini, bisa ke Korea? Ya, jadi kan gua S1-nya teknik industri di ITB. Dan Cum laude. Wah, Gak sombong, jangan. Jadi memang S1 aku di ITB, tapi itu dulu 2009-2010 tuh gue suka SNSD. SNSD. Ya, gue juga suka. Girls' Generation. Ya, Nah, benar. gara-gara itulah jujur gue tuh abis lulus S1 tuh pengen S2. Pengen S2-nya tuh ya udah langsung pikirnya Korea. Kenapa? Karena gue bisa nonton konser. Gila nggak? Tapi sebelumnya lu udah pernah pergi liburan ke Korea? Belum. Belum Jadi, pernah. pertama kali gue dapat beasiswa terus kayak sampai ke Korea itu pertama kali gue ke Korea. Gila nggak? Gila, lu berarti Hoki lu banget. keras banget kemauan lu waktu itu. Jadi waktu itu ya udah kebetulan ada kesempatan kayak ada beasiswa dari Korea namanya tuh KGSP yang sebenarnya Januari Februari ini bakal dibuka, jadi kalau teman-teman mau cek juga boleh tuh. Cek. Gitu. Jadi ya udah apply, ternyata ya puji Tuhan semuanya tuh dilancarkan dan gue dapet gitu. Kayak gila loh, kayak dari ratusan mungkin ribuan orang yang apply, dipilih kayak 30 besar terus langsung dipilih 10 besar terus gue dapet. Dan
lancar gitu loh, kayak nggak susah, sama sekali nggak susah. Itu dapat apa aja tuh? Maksudnya akomodasi segala Jadi macam. tiap bulannya tuh gue dapat uang jajan sekitar 900.000 won. Ya nggak apa-apa lah ya, udah Iya. lama juga, udah 2015 kayak berarti 11-12 juta sebulan tuh buat jajan, buat hidup, buat bayar kos segala macam. Terus uang sekolah udah dibayarin full, terus dapat tiket pesawat PP gitu. Itu udah dapat tempat tinggal juga. Jadi tempat tinggalnya diambil dari yang si allowance ini uangnya. Jadi kalau bisa tempat tinggalnya murah ya udah tinggal dipotong sedikit gitu. Jadi impiannya S2 sembari lu suka SNSD, ya udah gue pengen ke Korea deh. Iya. Pokoknya Korea dulu lah gitu. Itu belum kepengen jadi fotografer tuh. Bahkan waktu ke Korea tuh awal-awalnya kayak gue nggak bawa kamera gue karena gue pikir gue lagi jenuh pakai kamera gitu. Kalau pakai kamera kan jalan-jalan tuh ribet ya, berat gitu ya. Yaudah gue pakai kamera handphone aja. Jadi waktu itu gue tinggal kameranya di Indonesia. Yaudah gue pergi ke Korea karena gue mau sekolah kan. Jadi gitu, hanya bukan pendidikan aja, Iya. buat seru-seruan aja lah di Korea. Bener. Nah sampai akhirnya lu beli lagi kamera di situ gimana? Gini, jadi kebetulan ada temen dekat aku tuh fotografer yang udah lebih duluan lah jadi fotografer senior. Nah, sering lihat dia foto-foto kan pakai kamera Di bagus Korea? di Korea. Oh. Kayak kok fotonya bagus ya kalau jalan-jalan, kayaknya lebih pol akhirnya. Dan waktu itu kebetulan udah jadi tour guide dan minggu depannya tuh ada kesempatan bakal nge-guide-in Laudie Cynthia Bella di situ loh. Tunggu dulu. Jadi sebelum itu lu udah ada kerja sambilan dulu jadi Tour guide. guide. Jadi sambil S2 sambil jadi tour guide, terus mulai interest nih sama kamera lagi karena temen tuh udah jadi fotografer duluan dan ada kesempatan mau guide-in Laudie Cynthia Bella. Jadi langsung kepikiran gua mau guide-in Laudie Cynthia Bella kayaknya akan lebih bagus kalau gua bawa kamera bisa Gua fotoin. foto-fotoin. Bener gak? Itu belum profesional ya, belum fotografer, oke. Baru kayak mau beli lagi gitu dan udah mulai kayak lihat teman tuh kayak dia sering banget foto-foto pakai kamera yang bagus kan, bagus gitu hasilnya. Jadi ya udah saat itu beli, jadinya gue beli kamera yang standar lah gitu. Nah, gimana caranya lu bisa kerja sama artis-artis itu? Maksudnya pas artis ke Korea, Kenapa langsung ada koneksinya nah, ya? Bisa pertamanya koneksi tuh gara-gara situ gini, gimana? gue kan jadi tour guide. Nah si tour guide ini tuh ada kayak satu agent lah. Nah si agent yang ini tuh sama kayak dia tuh masih kecil banget, tapi ada kesempatan kayak punya budget lah buat marketingnya tuh endorse artis. Jadi si ada namanya Kak Windu ya, agentnya tuh namanya Light and Brand. Jadi si agent ini tuh kayak mau sama-sama berkembang dan temen deket banget sama si ownernya. Jadi kayak si ownernya mau endorse artis tuh langsung minta tolongnya sama gua yang jadi tour guide-nya. Karena memang gua jadi tour guide utamanya di agent itu sebenarnya. Nah, agentnya itu Gitu. pun yang punya orang Indo. Orang Indonesia juga di Korea, jadi kayak senior gitu. Connect-nya pas banget. Pas banget. Beruntung banget Iya. dan Hoki banget, iya. Hoki banget ya. Iya. Nah, itu berarti lu dari pendidikan itu, dari kuliah itu sampai mulai awal-awal fotoin Laudie Cynthia Bella itu udah berapa lama? Jadi sambil gua S2, sambil jadi tour guide, sambil fotoin Laudie Cynthia Bella, nggak salah gitu deh. Jadi waktu gua S2-nya udah beres nih, udah lulus S2. S2 berapa lama sih? 2 tahun di 2 sana. tahun. Jadi di situ gue udah sering banget kayak fotoin, udah sering part time jadi tour guide juga. Nah, tapi abis beres S2 tuh kan ada pilihan nih, lu mau kerja kantoran di sana, apply kantoran atau enggak ya lu mau freelancer jadi fotografer. Nah, disitulah gue decided buat jadi freelancer fotografer aja karena gue pikir kayaknya lebih seru dan ternyata ininya lebih oke juga, lebih passion lah gitu dibandingkan kerja kantoran. Ya udah akhirnya jadi fotografer dan puji Tuhannya tuh kayak gila, itu kayak bener kayak misalnya ya kalau bagi gue berkat ya, rezeki kayak banyaknya kayak tahu-tahu abis fotoin lu ya 1 minggu kemudian gue tuh belum ada rencana fotoin Raffi abis lu kan tanggal berapa belas ya? Ingat Iya, nggak? belasan November 2019. 13 November kok gue ingat. 13 November. Gue tuh belum ada di kontak sama Raffi. Tanggal 20 atau 21 gue di kontak, 25 gue fotoin. Jadi kayak bisa secepat itu, kayak cuma dalam 3 hari di kontak. Mau fotoin Raffi nggak? Mau dong gitu. Iya. Padahal juga Raffi juga udah berangkat kan, maksudnya dari dia kan udah keliling dunia, kan, iya. Udah dari Bandung, udah sampai. Iya, gitu. Akhirnya lu fotoin Raffi dan lu bahkan diajak Rush Ya, Tour. jadi ya ketemu Raffi jadi di Korea tuh cuma 2 hari sebenarnya malah. Karena gue udah punya jadwal foto prewedding di Jepang. Jadi abis 2 hari ketemu Raffi, gue ke Jepang duluan. Nah di Jepang tuh tapi gue fotoin mereka kayak ikut mereka tuh 7 hari. Nah dalam 9 hari itu ya mungkin cocok sama Raffi langsung diajakin ke Eropa
Gila nggak? Gila ya. Berkatnya. Tadi lu bilang lu sempet foto private dulu ke Jepang, Iya. terus balik lagi ke Arafi. Enggak, jadi gua 2 hari di Korea, terus gua sampai Arafi. prewed di Jepang sama ada kerjaan di Jepang, baru Arafinya kan ke Jepang. Oh, ke Jepang, ya. Jadi gua lihat. ketemu di Jepang selama Fotoin 1 lagi. minggu, fotoin, Nah, terus temenin. diajakin ke Eropa. Wah, gila. Sebenarnya kalau waktu itu gue kosong nih nggak ada apa-apa, gue tuh langsung diajak yuk udah langsung ke Eropa ikut gitu sebenarnya. Cuma kan dari Desember itu sampai jadi bulan Desember itu tuh udah banyak banget jadwal gue gitu loh. Jadi ya kalau di cancel kan nggak mungkin kan. Jadi gue mau beresin kerjaan dulu baru gue bilang kalau memang memungkinkan Januari pengen nyusul. Kejadian. Gila nggak sih? Gila ya. Rans Entertainment ya. Trans Entertainment. Gimana orang-orang yang baik-baik semua? Baik banget Lama semua ya? dari Arafi Kak Giginya aja gila baik banget, terus kayak satu timnya gila baik banget. Terus kayak yang puji Tuhannya tuh gua tuh jadi total di Eropanya tuh kayaknya sebulan dari 10 Januari sampai berapa belas Februari 1 bulan, terus kayak nginepnya nggak pernah nggak di bintang 5, makan nggak keluar, pokoknya nggak keluar duit sama sekali, bahkan lagi belanja aja ya. Ini kita ke factory outlet ya. Arafi ngambil duit 1 gepok. Kalian di sini jangan sampai nggak belanja. Gila nggak? Gila. Jadi bener-bener ngikutin Arafi ya. Iya. Nggak dipisah lu di lu kru di hotel Nggak. sini. Jadi pokoknya bener-bener satu hotel ya. Prinsipnya Arafi sebagai sultan, kalau gue di Ritz-Carlton, semua harus di Ritz-Carlton. Gila nggak? Jadi bener-bener Sultan Andara ya. Benar sultan. Tapi ya sultan yang baik. Sultan Andara yang baik. hati. Tapi gue nggak heran sih guys. Jadi gini guys, waktu gue pengalaman gue pertama kali di foto dia. First impression gue nih, dia nih orang yang baik nih. Baik, amin. Gue rencana sama lu kan foto kayak cuma 2 jam, 3 jam loh. Iya. Tapi dia nemenin gue sama Vina sama Iska Maria tuh bener-bener seharian. Hampir seharian. Terus Gila, karena gila. kita kepotong hujan juga kan. Iya, nggak sih? kepotong hujan. Iya. Karena cuaca Seru juga lah, sih. Seru ya. Seru banget. Dibeliin snack, dibeliin Oh iya, gua dibeliin apa? tiket apa? Lu kan beliin gue ini. Coklat. Oh iya? Terus apa? Roti. Ya aduh. Oh dapat iya? konsumsi loh foto. Enggak Oh, semua iya. ya. Enggak semua yang di foto lu kasih konsumsi enggak ya. Kadang memang suka siapin bawa, takutnya kan lapar segala macam. Ya gue lupa loh, maaf. Enggak. Seriusan. Tapi emang sih dia nih orang yang baik banget sih. Artinya tulus. Iya, berarti tulus loh. Berarti Baik. nggak peres ya, nggak sengaja. Iya, enggak beres. Malah bener. Nah, tapi lu ke klien doang atau ke semua orang lu baik? Oh, boleh dibuktikan, tanya saja semua klien. Kalau saya memang baik ke Jadi semua baik. orang. Jadi kalian kalau mau difoto, mau apa? Prewedding, mau Prewedding, hari H juga. Iya, Yang penting harga cocok ya. nggak, jadi kalau misalnya dibilang sih paling suka fotoin apa, paling suka tuh ya ini traveling photography lah bisa emang dibilang. iya, Jadi kayak bener. lagi sambil liburan, sambil fotoin gitu kan. Tapi kan memang kadang lagi sambil liburan tuh ada yang nyelip-nyelipin kayak foto prewedding, foto couple gitu. Nah itulah serunya gitu. Itu foto-foto lu boleh gua Boleh dong, cuplikin boleh semua banget, ya. iya, boleh. Jadi buat kalian yang mau foto, gimana? Boleh. Fit? Masih ngerekam. Kalau kalian mau difoto, nggak usah diragukan lagi Boleh foto kontak. sama Rufus Iya, Opa. boleh. Di Jakarta juga kayaknya kalau janjian Lu bisa. udah terima ya, yang penting janjian Bisa lah, aja ya, ya janjian. kan. Kayaknya By kalau weekend appointment. bisa di sini. Karena di Koreanya belum tahu bisa ke Korea lagi kapan, karena kan masih gini ya. Gitu. Berarti udah jangka waktu yang lama lu masih di Jakarta lah ya. Indonesia lah lu. Iya, kayaknya. Nah, sekarang boleh ceritain mundur lagi nggak? Lu nih sebenarnya lu masih single atau gimana? Lu tinggal di mana sih sebenarnya di Indonesia nih? Jadi gue tuh orang Cianjur. Tahu nggak Cianjur lo? Tahu dong, Puncak ya. Ya Puncak masih lurus lagi. Jadi dia dari kota kecil tapi SMA udah ke Bandung, terus kan akhirnya ke Korea. Terus tinggal di mana? Cianjur kan? Ya tinggal di Cianjur, orang Cianjur. Tapi kan sekarang lagi Keluarga kerja di sana. Ya tapi sekarang lagi kerja di Korea, kerja sama Rosa. Tahu Rosa penyanyi? Wow. Gapai semua. Ya aku timnya Rosa lah gitu. Menangis lah gitu ya. Jadi aku timnya Rosa saat ini di Jakarta. Jadi ya udah, aku lagi Tim tinggal di digitalnya ya? tim digital. Jadi aku tinggal di Jakarta saat ini. Jakarta Cianjur lah. Fus, kalau boleh tahu dong penghasilan lu sebagai fotografer profesional berapa sih kisarannya? Waktu di Korea deh, di Korea waktu ya? itu ya kalau di Korea, jadi aku buka-bukanya kayak satu sesinya kan sekitar 2 jam ya. 2 jam tuh aku buka harga tuh $350. Berarti sekitar 5 juta 2 jamnya. Ya puji Tuhan ya, gila. 2 jam 5 juta ya? Iya, gitu. Di Korea. Di Korea. Dan kalau misalnya hari-hari biasa, bukan misalnya kayak di Korea tuh fotonya tuh nggak selalu rame gitu loh. Tapi misalnya
kalau lagi musim-musim tertentu misalnya autumn yang kalian kemana ke sana kan lagi cantik banget. Oktober, itu tuh November. orang-orang Indonesia tuh banyak banget yang ke Korea, jadi penghasilannya lebih banyak. Jadi kalau setiap bulannya sih ada aja gitu yang foto adalah dipelihara sama Tuhan tuh kayak dapet lah standar gaji orang Korea mah dapet. Gitu. Karena emang di Instagram lu tuh karena mungkin artis-artis, jadi Iya. itu udah beruntung banget lu jadi Iya, orang Indo udah tahu juga ya, tahu. benar-benar. Terus Oh, kan bagus, mulut ke mulut artis, lah ya, jadi iya. kayak satu keluarga udah pernah fotoin dia kasih tahu gitu. Jadi ya udahlah gitulah pokoknya penghasilannya setiap bulan mah cukup lah. Cukup lah ya bisa Cukup, beli ya. ban pinggang. Iya. Iya. Itu aku belinya di itu kok di outlet 10.000. Oh, Jangan beneran beli beneran. Disangkanya gue bisa pakai barang beli pas. tas ya nggak? Iya. Nah, Cukup lu lah kalau pernah penghasilan. selama di Korea ada kerja sama ini nggak artis Korea atau siapa gitu? Nah, kalau artis Korea kebetulan belum pernah, paling cuma kayak dapat kesempatan ya kayak ketemu kayak gitu-gitu doang. Kayak ketemunya pun lagi nganterin artis Indonesia gitu. Pernah ketemu Park Seo Joon loh. Pak Sajun bener-bener. Park Seo Joon. Jadi kan waktu itu sama Tatiana Safira tuh lagi ikutan kayak nemenin dia tuh di International Seoul Drama Awards kalau nggak salah. Ya gitulah, pokoknya aku jadi tim Ada dia lewat, multimedianya Park dia. Seo Joon. Di red carpetnya ada Park Seo Joon. Udah gitu abis udah beres acaranya ya kan, gue tim multimedia kan, jadi gue tuh nemenin Tatiana, foto sama artis ini, tau nggak? Foto sama siapa? Sama Son Ye Jin yang baru Yang main apa sih? Crash Landing on You. Oh ya. Yang baru ada beritanya nih, baru jadian sama Baru Yun. jadian, Bukan ya? baru jadian, baru Ternyata ketahuan. baru ketahuan udah lama. Nah, gue ngomong sama si Son Ye Jin-nya. Kan jadi Tatiana kan gak terlalu tahu artis Korea, sedangkan gue tahu kan. Tatiana, itu foto sama Son Ye Jin, kata gue yang ngomong ya. Excuse me, pakai bahasa Inggris kayak, can my artist take picture with you? Gitu loh. Terus jadi gue ngomong, Iya. bayangin gak, gue pernah ngomong sama Son Ye Jin. Nah, dia ini juga Gila bisa nggak? jago bahasa Korea. Lu tapi kenapa nggak pakai bahasa Korea waktu itu? Nggak gini, kalau pakai bahasa Korea takutnya lu tim Korea gitu, jadi takutnya dia agak kayak nggak mau. Tapi kalau bahasa Inggris udah langsung kayak tahu, oh ini international team gitu. Oh, iya, Biasanya bener. langsung mau. Jadi di situ akan lebih baik pakai bahasa Inggris. Jadi gue bahasa Inggris. Coba dong Gitu. bahasa Korea sedikit dong. Tapi jujur malu bahasa Korea gue tuh ya, logatnya tuh logat Sunda. Jadi gini, apa? Misalnya, halo, gue Rufus, gue Ya. pernah kerja jadi fotografer. halo kumaha damang sama halo annyeong haseyo-nya tuh sama kalau Oh, gue. Nada. halo, annyeonghaseyo. Gue ajarin lo aja Oh, iya, ya. coba. Ya pokoknya kalau halo ya udah annyeong haseyo. Annyeonghaseyo. Nama saya Evan gitu ya. Iya, nah. J Iremen J. Iremen, Evan Evan, Imida. Imida. Oh, Imidanya kayak imbuhannya. Ya Imida tuh kayak my name is Evan tapi is-nya tuh di belakang kalau di Korea. Gitu beda letaknya dong. Jadi annyeonghaseyo, Annyeonghaseyo. J Iremen Rufus Imida. Kalau lu Annyeonghaseyo, tapi J Iremen J. Iremen, Evan, Imida. Iya. Ini lumayan lah ya. Rufus Opa. Jadi tadi, kalau misalnya kayak Korea Reomit, Bung Korea kenal berarti? Sama Pernah Hanso ketemu juga? pernah ketemu, pernah ngobrol ya. Ya pernah, tau lah kenal gitu, tapi nggak gimana. Kok sama Bung Korea, memang si Bung Korea temen main kalau sama Bung Korea. Gue tuh Dia sekolah di Indo ya? Jadi gini, nih buat yang tahu Bung Korea, kok Bung Korea itu dia tuh dari umur 20 bulan, dari orok masih bayi tuh udah pindah ke Indonesia sampai dia militer. Berarti sampai umur 20. Jadi 20 tahunan tuh di Indonesia si Bung Korea. Makanya ngomongnya Iya. sejakarta lu. Oh. Gila nggak? Sejakarta, ngomong? iya. Sejakarta lu. Dan kita teman main lah di Korea tuh. Gue tuh punya 3 sekawan, gua, Bung Korea, sama ada si Sandi. Jadi teman main gitu sama si sering Bung Korea. nongkrong di sana Dari juga ya. Bung Koreanya belum famous. belum Dulu famous ya. Sampai gua Geba, ayo Geba, terus dong gitu. Sampai akhirnya sekarang lumayan dia ya. kemarin interview. Setuju. Iya, setuju. Iya. Mau kepo dong. Kak Rufus Opa pernah punya cewek nggak sih selama di Korea? Iya. Jadi ini gue belum pernah buka sama siapa. Jadi gue tuh Buka. tipe Buka. orang yang gak terlalu suka ngumbar kehidupan Pacaran, pribadi. kayak Ya kehidupan di pribadi sosmed. karena gimana ya, orangnya nggak tau di keluarga aja nih kayak sama papa mama gitu, gue nggak pernah kayak bawa kenalin cewek gitu, enggak loh, gue nggak pernah ngomong kayak awkward banget, nggak tahu kenapa. Jadi gue tuh Dari kayak dulu emang ya, kalau di Indo jadi juga gitu? adek gue punya pacar siapa tuh gue nggak tahu dan kayak sampai akhirnya baru mungkin dikenalin, jadi nggak pernah ngomong gitu. Dan jadi makanya gue di Korea ngapain apapun gue nggak pernah ngomong sama keluarga gue gitu. Tapi ada nggak sih? ada yang pernah lewat, sebenarnya bukan lewat, sampai sekarang masih di hati saya, Taeyeon. Nggak, itu yang bohongnya. Mantan gue Itu jadi ya. kayak enak lagi. Nggak, itu yang crushnya lah Kak. Jadi dari dulu tuh gue senengnya sama Taeyeon, tapi ternyata
ya bukan tapi ternyata memang nggak mungkin ya kalau itu cuma suka doang. Tapi kalau seseorang, gue tuh pernah sama orang bukan Korea tapi orang Filipina. Orang Filipina, tapi ketemu di Korea. Di Korea, jadi satu program gitulah sama gue. Tapi sekarang sudah selesai sudah selesai terus udah nggak pernah kontak gitu. Ya udah aja gitu ya. Nah, gitu. Sekarang kan tahun kemarin nih 2020 kan pandemi nih kan yang pas lu dari Korea harus pulang lagi ke Indo. Itu lu selama pandemi ngapain aja sih? Selama pandemi jadi kayaknya kacau gak sih? Iya, Kayak kacau. udah rencana panjang. Jadi kan udah banyak tuh jadwal sebenarnya di April kan ada musim sakura kan itu udah banyak loh. Jadi gue tuh banyak kembaliin duit tuh nggak sedih nggak sih? Jadi kayak banyak kembaliin kan? refund gitu kan sih. Terus kayak apalagi musim autumn nih. Musim autumn tuh yang waktu kalian datang tuh itu sumber penghasilan terbesar sebenarnya. Dari mulai bulan apa? Wow, intinya kayak pundi-pundinya luar biasa. Dari Oktober. November gitu. Gitu. Tapi ya sayang sekali nggak bisa kan gitu. Terus gue tuh selalu berharap ya udahlah bulan depan kayaknya bisa ke Korea gitu loh pikiran. Jadi waktu itu sambil sebenarnya di Cianjur aja, jadi gue nggak ngapa-ngapain, cuman kayak ya sebenarnya papa punya kerjaan kan, cuman kayak mau bantu belum gitu loh. Jadi kayak jadi lebih ngisi sama hal-hal yang ya positif aja sih kalau gue. Jadinya belajar nge-YouTube tuh. Dulu tuh gue nggak bisa ngedit YouTube sama sekali, belajar. Terus gue tuh nggak pengen bisa gambar, nggak bisa kan. Akhirnya sampai gue tuh beli iPad tuh, terus gue belajar gambar. iPad loh guys, mau gambar beli iPad. Belajar beli iPad. Ya kan harus ada alatnya kan. Soalnya gini, kalau beli manual bukan gambar manual pakai pensil, pakai spidol tuh nggak kebantu. Tapi kalau iPad tuh kan ada fitur yang bisa lebih digital kan gitu, lebih tools-toolsnya ya. Harus ada uangnya. Harus ada uangnya guys. Orang mau gambar beli buku gambar, dia beli iPad. ada cicilan Tokopedia. Iya. Nah, Koko Rufus, Opa Rufus, Opa, apaan sih gua? Tapi awkward banget ya coba Rufus Opa. Jadi saya yang harusnya manggil Opa tuh dia doang. Oh. Ya kalau lu manggilnya enggak, tuan dia kan. Lu 89 kan? Gua 90. 50. Lu manggilnya Rufus aja. Rufus, Fus aja. Dongseng malah ya. Yobo. Cagia. Cagia tuh apa? Sama Yobo Cagia tuh kayak sayang. Oh gitu. Nih, resolusi 2021 lu apa nih? Pasti 2021. banyak nih rencana nih. Banyak yang pasti sih. Jadi Evan itu suhu dalam bisnis kali ya. Jadi gue tuh pernah kayak konsultasi kayak pengen bikin brand gitu sama Evan gitu. Nah, resolusinya 2021 yang pastinya pengen lebih baik lagi. Ya itu standar lah ya. Yang kedua tuh pengen mulai sebuah bisnis yang satu beneran, kayak apa gitu yang viral kayak gitu. Cuman lagi dipikirkan dengan sangat baik karena kan lagi pandemi gini nggak bisa sembarang. Kalau sembarang maksudnya daripada udah keluar modal banyak tapi nggak benefit kan sayang. Jadi masih dipikirkan. Masih lihat marketnya. Terus lah ya. pengen nyobain YouTube juga. Iya, gue gitu. juga nih lagi YouTube nih. Iya. Ayo dong, subscribe. Rufus Opa, Evan Betanatan ya. Subscribe, like, comment. Nah, sekarang nih kan gue lihat nih dari awal dari kita ketemu nih kayaknya lu tuh orangnya gigih gitu loh kayaknya. Konsisten atau baik lah pokoknya. Nah, kunci sukses atau prinsip hidup lu tuh apa sih, Fus? Kalau gue boleh tahu. Wah, ini pertanyaannya dalam ya. Apa ya? Dalam perjalanan hidup lu nih apa yang lu pegang gitu, prinsip hidup, kunci sukses. Gue juga kalau ditanya, kayaknya kalau gue orangnya pokoknya kalau misalnya lagi disuruh disuruh kerjain sesuatu ya udah kerjain dengan maksimal gitu sih. Maksudnya kayaknya orangnya bukan yang maksudnya kalau misalnya kayak waktu itu jadi tour guide ya udah gue fokus jadi tour guide bener-bener dilakuin sebaik mungkin. Terus kalau menurut gue jangan peres. Maksudnya jangan kayak tulus ya, kalau sama orang tulus. Ya? Maksudnya kayak kalau kerja jangan pilih-pilih orang. Kadang kan nih kalau gue tuh misalnya dapet tantangannya ketika lo lagi kerja sama artis sama orang biasa, lo bedain nggak tuh? Misalnya jangan-jangan kalau sama artis lo peres banget tuh kayak ngebaik-baikin tapi sama orang biasa nggak, tapi bisa dibuktikan. Panjat sosial. Iya. Kalau gue mau maksudnya sama semua orang pun kerjanya sama kayak gitu. Ya. Nggak mau pilih-pilih gitu. Kalau gue gitu sih. Sukses sih, bener nih orang sukses nih. Amin. Bahaya nih orang nih. Amin. Ini 2 pertanyaan terakhir nih, harus cepet ya. Okay. Avatar Keanu. Raffi atau Teh Ocha? Ini luar biasa nih nanyanya. Untuk penutup boleh ya. Nah, selanjutnya gue akan ajak Rufus main games. Langsung aja ke video part 2-nya. Tetap di ngobrol bareng Evan.